Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Durista dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi dengan NIM 2001020048. Guna menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengajar Ibu Yuli Nurhayati, SE AKMSI. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan. Kemudian, manfaat jurnal umum, yaitu untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan, misalnya seperti timbulnya pertambahan atau pengurangan di satu perkiraan, dan mengetahui jumlah yang didebit atau yang dikredit tetap seimbang. Sebelum membuat jurnal umum, kita harus mengetahui dan menguasai konsep landasan dasar dalam membuat jurnal umum, seperti tabel yang telah saya buat di atas, di mana ada akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jika akun harta bertambah, maka kita letakkan atau tuliskan di kolom debit. Dan sebaliknya, jika berkurang, maka kita letakkan di kolom kredit. Untuk akun utang, jika bertambah, maka kita letakkan atau tuliskan di kolom kredit. Dan jika berkurang, maka kita letakkan di kolom debit. Dan untuk akun modal, jika bertambah, maka kita letakkan di kolom kredit. Dan jika berkurang, maka sebaliknya kita letakkan di kolom debit. Kemudian untuk akun pendapatan, jika bertambah, maka kita letakkan atau tuliskan di kolom kredit. Dan jika berkurang, maka kita letakkan di kolom debit atau kita tuliskan di kolom debit. Kemudian untuk akun beban, jika bertambah maka kita letakkan atau tuliskan di kolom debit, dan jika berkurang maka sebaliknya kita tuliskan atau diletakkan di kolom kredit. Jurnal Umum Oktober 2018, di mana transaksi pada tanggal 1 Oktober 2018 Zoro menyerahkan uang tunai senilai 40 juta rupiah sebagai modal untuk awal perusahaannya. Maka kita tulis di kolom tanggal 1 Oktober 2018 nama akun yang terlibat karena menyerahkan uang tunai senilai 40 juta rupiah, maka kas bertambah. Jika yang kas bertambah yang kita ketahui sebagai akun harta, maka kita tulis di kolom debit, yaitu senilai 40 juta rupiah. Kemudian akun yang terlibat yaitu modal bertambah. Yang kita ketahui jika modal bertambah maka kita tulis di kolom kredit yaitu senilai 40 juta rupiah. Nah, untuk tanggal 3 Oktober 2018 dibeli peralatan pelengkap bengkel dari CP Bunga senilai 8 juta rupiah. Baru dibayar 3 juta rupiah. Sisanya dibayar kemudian. Untuk akun peralatan itu masuk ke dalam harta. Maka jika harta bertambah, kita tulis di kolom debit, yaitu senilai total keseluruhan peralatan 8 juta rupiah. Nah, yang kemudian akun utang usaha. Karena peralatan ini baru dibayar senilai 3 juta rupiah, maka sisa dari 8 juta adalah 5 juta rupiah. Nah, jika utang usaha bertambah yang kita ketahui, maka ditulis di kolom kredit, yaitu senilai 5 juta rupiah. Dan yang ketiga, akun kas, di mana kita telah membayar senilai 3 juta rupiah untuk peralatan. Nah, akun harta berkurang. Jika akun harta berkurang, maka kita tulis di kolom kredit, yaitu senilai 3 juta rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 4 Oktober 2018. Di mana diterima uang tunai dari Tuan Sanji senilai 4 juta rupiah atas jasa penyelesaian servis mobil. Nah, akun yang terlibat yaitu kas dan pendapatan jasa. Karena pendapatan dari penyelesaian servis mobil tadi masuk ke dalam harta perusahaan, maka kas bertambah. Yang kita tulis di kolom debit senilai 4 juta rupiah dan pendapatan perusahaan pun bertambah. Yang kita ketahui jika akun pendapatan bertambah, maka kita tulis di kolom kredit, yaitu senilai 4 juta rupiah. Untuk tanggal 5 Oktober 2018, transaksi dibayar utang kepada CP Bunga 3 juta rupiah. Nah, pada tanggal 5 ini, perusahaan membayar utang untuk
tanggal 3 Oktober 2018. Namun baru dibayar senilai 3 juta rupiah. Maka kas yang dikeluarkan yaitu senilai 3 juta rupiah. Utang bertambah kita tulis di kolom debit dan kas sebagai akun harta berkurang kita tulis di akun kredit. Kemudian tanggal 6 Oktober 2018 yaitu di mana perusahaan membayar gaji karyawan sebesar Rp1.500.000. Nah, di sini akun beban bertambah, maka kita letakkan di kolom debit, yaitu senilai Rp1.500.000. Kemudian untuk membayar gaji, perusahaan mengeluarkan kas, maka kas berkurang. Jika kas atau akun harta berkurang, itu ditulis di kolom kredit, yaitu senilai Rp1.500.000. Kemudian, transaksi pada tanggal 8 Oktober 2018 sama. Perusahaan membayar beban listrik senilai Rp300.000. Maka jika akun beban bertambah, kita tulis di kolom debit senilai Rp300.000 dan kas perusahaan berkurang karena membayar beban listrik, yaitu senilai Rp300.000 yang kita tulis di kolom kredit. Dan transaksi pada tanggal 12 Oktober 2018 di mana Zoro mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi senilai Rp200.000, yaitu termasuk akun prive. Akun prive jika bertambah, itu sama seperti akun harta, yang kita tulis di kolom debit Rp200.000 dan kas perusahaan berkurang karena diambil Rp200.000, maka kita juga tulis di kolom kredit senilai Rp200.000. Nah, pada tanggal 17 Oktober 2018, perusahaan membeli perlengkapan senilai Rp500.000. Maka perlengkapan ini kan termasuk ke dalam akun harta. Jika akun harta bertambah, kita tulis di kolom debit, yaitu senilai Rp500.000. Nah, untuk membayar perlengkapan, maka kas perusahaan berkurang, yaitu senilai Rp500.000. Di mana jika akun harta berkurang, maka kita tulis di kolom kredit Rp500.000. Kemudian untuk transaksi pada tanggal 22 Oktober 2018, di mana telah diselesaikan pekerjaan servis mobil senilai Rp3 juta, tetapi dibayar bulan depan, maka masuk ke dalam piutang perusahaan. Jika piutang ini bertambah, masuknya ke dalam akun harta, maka sama kita tulis di kolom debit, yaitu senilai Rp3 juta. Dan tadi jika pendapatan perusahaan bertambah, maka kita tulis di kolom kredit senilai Rp3 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 27 Oktober 2018, di mana beban penyusutan peralatan terjadi, yaitu kita tulis di kolom debit senilai Rp200.000. Dan akumulasi penyusutan peralatan berkurang, kita tulis di kolom kredit senilai Rp200.000. Maka total keseluruhan dari jumlah antara debit dan kredit yaitu senilai Rp60.700.000 dan Rp60.700.000. Maka yang kita ketahui akun debit dan akun kredit itu balance atau seimbang.